yang kesatria. Kemudian Sayyidina Ja'far itu pegang benderanya dari Rasulullah langsung. Kalau kau meninggal, berikan kepada Abdullah bin Rawah. Kalau Abdullah meninggal, berikan kepada tiga sahabat. Kemudian mereka menyanggupi amanah Rasulullah. Di antaranya Sayyidina Ja'far. Perang Mu'tah berkecamuk. Alhamdulillah akhirnya menang, tapi penuh dengan pengorbanan. Di tengah-tengah perang Sayyidina Ja'far itu disasar. Maka beliau itu dipanah, ditombak, semuanya. Tapi beliau tetap memegang bendera amanah Rasulullah. Sampai akhirnya orang kafir mendatangi beliau, memotong tangannya yang kanan. Terus beliau pegang bendera dengan tangan kirinya. Mereka gak puas memotong yang kanan, tangan kanannya, datang lagi memotong tangan kirinya Sayyidina Ja'far. Dipotong yang sebelah kirinya. Maka Sayyidina Ja'far memegang bendera dengan sisa kedua tangan, dipeluk benderanya. Karena ini amanat Nabi Muhammad. Dipeluk beliau. 70 tombak dan panah mencapai ke dada beliau hingga akhirnya tersungkur beliau jatuh. Datang satu sahabat membawakan air, berkata kepada Sayyidina Ja'far, "Ya Ja'far, ishrab." Minum wahai Ja'far, kau kehausan. Jawabannya Sayyidina Ja'far, "La inni sha'im." Enggak, saya lagi puasa. Perang lagi puasa. Tapi kau kehausan. Jawaban beliau, "La uftiru illa inda rabbi." Saya enggak mau berbuka kecuali nanti sama Allah. Akhirnya Sayyidina Ja'far pun meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, rohnya langsung diambil oleh malaikat. Kata Allah, tangannya Ja'far yang terputus gantikan dengan sayap. Gantikan dengan sayap. Maka tangannya yang putus tadi jadi sayap. Kemudian kata Allah, sampaikan ke Ja'far, saya ganti tangan yang terpotong dengan sayap agar dia bisa terbang ke surga manapun yang dia mau. Kira-kira hadirin, Sayyidina Ja'far ke surga mana? Ke Jannatul Adn atau Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa? Yang mana? Rasul yang Sayyidina Ja'far pilih majelis yang mana? Sayyidina Ja'far pilih surga yang mana? Ke Firdaus, ke Adnin, ke mana? Sayyidina Ja'far dengan sayapnya terbang ke majelisnya Rasulullah. Di tengah-tengah majelis Rasulullah diam. Tahu-tahu lihat atas sambil berkata, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Kaget semua yang hadir. "Ya Rasulullah, kau menjawab salamnya Ja'far." Padahal gak ada Ja'far. Barusan Ja'far datang dan kedua tangannya berganti dengan sayap. Rasulullah gak tahu Ja'far meninggal dunia dan tangannya diganti sayap, dan beliau memilih hadir majelisnya Nabi daripada surga Allah. Kemudian kata Rasulullah, "Gak sekarang." Malaikat bilang, "Gak sekarang. Ini tempatmu di barzakh. Pilihlah nanti kau surga yang telah Allah sediakan." Makanya kenikmatan surga, kenikmatan majelis itu, kata Sayyidina Ja'far, lebih afdal duduk dengan majelisnya Nabi Muhammad daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ini majelis adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surganya Allah. Ini majelis adalah majelis warisan baginda Muhammad SAW. Orang nggak tahu kemuliaan majelis. Kalau tahu hadirin, pejabat itu ninggalin jabatannya buat majelis. Orang kaya ninggalin kerjaannya buat majelis. Kalau mereka tahu kemuliaan majelisnya baginda Muhammad SAW, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini digiring oleh Allah ke majelis yang mulia ini. Tiada lain semuanya karena Allah cinta kepada kita. Karena Nabi SAW mencintai kita. Hingga akhirnya kita digiring oleh Allah untuk majelis, untuk hadir majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal terakhir istiqomah di majelis. Jangan putus majelis hadirin. Ya. Jangan gerimis sedikit berhenti. Ada udzur sedikit tinggal. Jangan, majelis itu mahal. Semuanya nanti majelis nomor 1. Seminggu sekali wajib untuk hadir majelis. Hati ini perlu siraman rohani. Apa siramannya? Ilmu, tanah dan pepohonan gak kena air mati.
hati kita nggak kena ilmu pun juga mati. Roh kita mati tanpa ilmu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang istiqomah majelis hadir, insya Allah berkatnya majelis, satu, rezeki kita dilancarin sama Allah. Kedua, berkatnya majelis, orang-orang yang kita cintai semuanya dapat hidayah. Amin. Ketiga, berkatnya majelis, Allah akan bebaskan kita dari perbudakan hawa nafsu. Karena majelis ini adalah tazkiyatun nufus. Dan yang terakhir, berkatnya majelis, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Majelis mahabbatus sholihin mengajarkan kita cinta dengan orang yang dicintai Allah. Ini bisyarah, kabar gembira. Orang kalau cinta sama orang soleh itu soleh, walaupun gak sesoleh yang dia cintai, tapi soleh. Sebab kalau gak soleh gak mungkin cinta sama orang soleh. Katanya Habib Ali Habsyi apa? Wa ashabul karimi kiramu. Orang yang cinta dekat sama orang soleh itu orang mulia. Kalau nggak mungkin hatinya cinta dengan orang soleh. Orang kalau dia itu nggak soleh, ya cintanya sama artis. Kalau orang itu nggak soleh, cintanya sama pejabat. Kalau orang itu nggak soleh, cintanya sama orang ahli maksiat. Kalau orang-orang itu nggak soleh, cintanya sama orang-orang yang senantiasa dimurkai oleh Allah. Tapi kalau orang itu soleh, hati condongnya kepada orang yang soleh. Makanya ketika kita hadir di majelis mahabbatus sholihin, berarti kita ini harus jadi orang soleh. Agar apa? Agar hati kita penuh kecintaan dengan mereka dan berkumpul bersama mereka nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semuanya adalah kaum sholihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhai Allah dan Rasulnya, yang telah insyaallah berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini aja yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Ya, istiqomah hadir majelis, ajak temannya, ajak saudaranya. Kalau kita dapat kenikmatan, jangan lupa yang lain. Ajak temannya hadir majelis. Kalau pian bisa bawa satu orang, pian mendapatkan pahala orang itu hadir terus. Jadi pian nggak dapat pahala satu buat pian dan orang-orang yang pian ajak. Adalu ala khairin kafa'ilih. Orang yang ngajak kebaikan itu mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat baik. Tapi sebaliknya, ngajak keburukan dapat dosa. Orang kalau ngajak orang ke konser, ayo lihat dangdutan yuk, dia lihat konser yuk, dia ngajakin orang, dia dosa plus yang diajakin ini dosanya dia juga dapat. Kalau ngajak sekampung ya sekampung. Tapi kalau ngajak orang hadir majelis, dia dapat pahala. Kadang kita nggak bisa hadir, dia yang hadir, biar tetap dapat pahala karena dia ini sidin hadir dulu karena dia yang ngajakin. Kan enak hadirin. Makanya ngajakin orang-orang, jangan ngajakin nobar aja. Ya, nonton bola, nonton ini ngajakin orang, tak perlu. Kalau ke majelis ajakin orang yang banyak. Ya, kalau perlu yang datang bulan depan atau minggu depan bawa truk fuso itu, kontainer itu yang besar itu. Ajakin orang yang banyak untuk hadir majelis agar yang dapat pahala orang banyak. Amin ya rabbal. Semoga Al-Ustadz Muhammad Sibawe, Ustadz Samhani dan keluarga besar beliau senantiasa dijaga oleh Allah dari segala fitnah dan musibah, diberi istiqomah menuntun kita semua untuk berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah, dan orang-orang yang punya peran dibangunnya tempat ini, ya, punya peran didirikannya tempat ini, punya peran diadakannya majelis ini, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Ustaz Muhammad gak bisa sendirian untuk buat majelis, pasti ada krunya, pasti ada khuddamnya yang naruh karpet, yang masang mungkin teror atau yang parkir atau apapun, ini semuanya pasti dibantu. Yang bantu ini
nggak kelihatan karena nggak duduk di depan. Tapi Allah lihat. Tapi Rasulullah cinta. Ulun kasih cerita. Kenal yang dengan Habib Mundir? Habib Mundir Musawa Jakarta yang punya majelis Rasulullah. Suatu saat beliau cerita ke Ulun, Habib, Ulun pernah kumpulin orang di Monas 100.000 orang. Ketika selesai majelis, Ulun dalam hati Ulun berkata, alangkah bangganya Rasulullah dengan umatnya malam ini 100.000 orang di Monas bersolat. Ulun kalahkan artis, ulun kalahkan orang-orang politik untuk ngumpulin massa. 100.000 orang kumpul untuk Rasulullah. Kemudian beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau berjumpa Rasulullah. Ketika berjumpa Nabi, dilihat wajah Nabi itu berseri-seri senyum, menunjukkan seakan-akan beliau itu bahagia dan bangga. Kemudian berkata Habib Mundir, ya Rasulullah, atafrah hadhihi lailah, bahagia enggak engkau malam ini ya Rasulullah? Kata beliau, bahagia. Ya Rasulullah, apakah engkau suka kepada kami yang telah melakukan hal ini? Suka. Dan tahu enggak, kata Rasulullah, siapa yang paling membahagiakanku malam ini? Habib Mundir dalam hati, ulun lah, kan ulun yang punya majelis, ulun khadim, ulun yang keluarin uang sebanyak-banyaknya, ulun yang semua berbuat. Kata Rasulullah, katanya Habib Mundir, siapa ya Rasulullah? Dalam hati, ulun ya ulun ini. Katanya Rasulullah, saya bahagia malam ini sama mereka orang-orang yang pasang bendera-bendera di jalan dan yang pasang karpet di majelis. Kenapa nggak sama ulun? Nah, kalau yang di depan ini kecampur riak, kepingin dapat kedudukan, pengen dicium tangan, tapi yang masang karpet mana ada yang pengen dicium tangan? Berarti kadang-kadang mereka lebih ikhlas dari kita. Makanya jangan kita putus asa. Tugas ulun cuma gini, nggak ada. Tugas seperti ini dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau udah majelis seperti datang cepat, ikut karpetnya benerin, ikut ininya benerin semuanya, cari tempat di hati Rasulullah. Biar memang kadang nggak dicium tangan setelah pulang majelis seperti yang di depan, tapi biar justru mendapat kedudukan karena nggak ada riak, justru paling ikhlas di majelis ini. Jangan putus asa. Khidmah di majelis, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga majelis ini membawa berkah, membuat hati Nabi Muhammad bahagia. Semoga Allah curahkan rahmatnya. Semoga kita nggak keluar dari majelis, dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Semoga pertemuan dan perkumpulan kita ini membuahkan pertemuan dan perkumpulan dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.